Assalamualaikum, kita ketemu lagi belajar fisika dan matematika. Oke, kita akan coba kerjakan contoh-contoh soal persamaan logaritma dasar dengan salah satu teknik khusus. Teknik khusus, ya enggak teknik khusus ya, model persamaan yang umum yang bisa diterapkan untuk semua bentuk persamaan. Jadi bagaimana teknik mengerjakannya nanti silahkan teman-teman siapkan alat tulisnya, bisa dicoba dikerjakan di pause videonya kemudian di play lagi setelah mengerjakan. Oke, kita langsung mulai ya. Saya anggap teman-teman sudah mulai mencoba mengerjakan. Oke. Yang A dulu ya, dari yang A dulu. Tentukan himpunan penyelesaian dari persamaan logaritma ini. Logaritma, oke ya. Ada itu. Kita dari yang nomor berapa? A dulu ya. A, oke. A. 2 log X. Nah, kita tulis aja ya. 2 log X kuadrat plus 4X sama dengan 5. Oke. Formulanya apa sih yang kita gunakan untuk mengerjakan ini? Ini formulanya ya. Kalau kita punya persamaan logaritma, ubahlah bentuknya menjadi bentuk ini. Ada bilangan basisnya. Misalkan saya kasih tanda segitiga, log kotak. Ya, ada basis log kotak kan gitu ya. Itu sama dengan apa? Segitiga, ya basis log log apa? Log apa di sini misalkan log bunder gitu ya. Nah, maka jika basisnya ini sudah sama, maka syarat pertama saya harus menyamakan basisnya dulu dalam bentuk logaritma tunggal di ruas kiri dan luas kanan. Akhirnya apa? Ketika basisnya sama, otomatis apa yang ada di dalam kotak dan apa yang ada di dalam lingkaran ini akan juga sama. Contoh, kita terapkan ini ya. Oke. Oke, kita coba terapkan segitiga log kotak gitu ya. Kita terapkan di sini ya. Segitiga log kotak. Oke. Nah, sekarang di sini yang ruas kanan jadi sama dengan apa? Nah, ini kita harus rubah juga dalam bentuk segitiga log bunder kan gitu. Apa yang di dalam bundernya nanti kita samakan. Segitiganya berarti kan basisnya ini berapa? 2. Di sini kan isinya adalah 2. Maka di sini harus punya basis 2. 2 log berapa? Log berapa kan gitu? 5. 5 itu berarti 2 log berapa? Ya, yang gampang kan 2 pangkat 5. Ini ada yang ada di dalam lingkaran. Maka kalau sudah ketemu seperti ini, nah yang ada di dalam kotak apa? Itu tadi X kuadrat plus 4X. Nah, berarti ini sama dengan ini. Karena basisnya sudah sama. Oke, nah sekarang kita cek. Apa itu? X kuadrat plus 4X berarti sama dengan yang ada di dalam bunderan itu 2 pangkat 5 itu berapa? 32 ya. 2 pangkat 5, 8, 8, 32 benar ya. Maka kita bisa rubah ini jadi bentuk persamaan kuadrat plus 4x pindah ruas ke sini di min 32 sama dengan 0. Kalau sudah seperti ini kita mau ngapain? Ya kita bisa faktorkan. Berapa yang dikalikan hasilnya min 32 kalau dijumlahkan hasilnya plus 4 kan gitu ya. Berarti gimana? X difaktorkan X sama dengan 0. Kalau dikalikan min 32 berarti 4 sama 8 dikali 32 hasilnya plus 4 berarti plus 8 dan min 4. Oke ya, kalau dikalikan min 32 kalau dijumlah plus 4. Oh siap, betul. Berarti ini X-nya plus 8 itu sama dengan 0 atau X min 4 sama dengan 0. Artinya apa? X sama dengan min 8 atau X sama dengan 4. Inilah solusinya. X-nya sama dengan min 8 atau X-nya sama dengan 4. Gimana? Simpel ya? Oke. Ini bentuk dasarnya. Kita terapkan ke bentuk yang B. Silahkan kalau mau dicoba. B ada ini bentuk log. Log apa itu? X min 2 ditambah log X min 7 kan gini ya. X min 7 sama dengan log 6. Nah, sekarang kita rubah dalam bentuk tadi. Bentuknya gimana? Harus ada segitiga log kotak. Apa yang ada di dalam kotaknya ini kan sama dengan segitiga juga, isinya harus sama log yang ada dalam bunderannya. Kita isi nih. Sekarang kita cek. Ini bilangan basisnya adalah 10 karena ditulis 10 ya, berarti ini 10. Maka di sini juga harus dirubah jadi 10 kan gitu ya. Nah, sama ternyata sudah 10 log.
6. Berarti yang ada di dalam bunderannya ini 6. Kita nggak perlu rubah-rubah kan gitu. Sekarang yang ada di dalam kotak. Dalam kotak gini ada log B dikali ditambah log C. Kalau ada log B ditambah log C, A bilangan basisnya misalkan A, maka ini bisa sama dengan A log apa? B dikali C kan itu, sifat logaritma. Di video sebelumnya juga pernah saya upload tentang sifat-sifat logaritma. Nah, berarti kita yang isi yang ada di dalam kotak ini apa? B dikali C. Tinggal apa? X min 2 dikali apa? Kurang besar ya nggak apa ya? X min 7. Nah, ini berarti yang ada di dalam kotak sudah ada yang sama dengan yang ada dalam lingkaran. X min 2, nah, artinya apa? Ini tuh. X dari sini kita sudah bisa simpulkan bahwa X min 2 dikali X min 7 itu sama dengan 6. 6. Oke, kita bisa kalikan X kuadrat min 7X min 2X plus 14. Bisa kan mengalikan ini? Ini kita pindah ruas ke kiri jadi min 6 sama dengan 0. Biar jadi persamaan kuadrat. X kuadrat min 9X ya toh. Kemudian plus berapa ini? 7 ya. 14 dikurangi 6, 8 sama dengan 0. Oke. Kita bisa faktorkan yang dikalikan hasilnya berapa itu? Dikalikan hasilnya plus 8 dijumlahkan hasilnya min 9. Berarti X min berapa? Min 8 dan X min 1. Kalau dikalikan plus 8 kalau dijumlah min 9. Berarti X-nya sama dengan 8 atau X-nya sama dengan 1. Ini dia solusinya untuk yang B. Gampang toh? Nah, sekarang kita ke yang nomor 3. Nomor 3 itu, oh itu bentuk kuadrat sekarang, bentuk kuadrat ini. 3 log kuadrat X, oke. Nomor C, 3 log kuadrat X, kemudian apa tadi? 3 log kuadrat X min 2, 3 log X kuadrat. Min 2, 3 log X kuadrat, kan gitu ya. Betul? Betulkah? Oke, min 8. Min 8. Min 8 sama dengan 0. Nah, kalau bentuknya begini bagaimana? Nah, kita tidak bisa menggunakan bentuk yang tadi kalau X-nya kuadrat. Kita pakai bentuk yang begini. Merubah ini jadi bentuk A dikali P kuadrat ditambah B dikali P ditambah C sama dengan 0. Ini bentuk persamaan kuadrat. Dengan memisalkan bentuk logaritma tertentu menjadi P ini. Ini kita misalkan nanti. Yuk kita coba. Seperti yang ada di video sebelumnya sudah ada bentuk-bentuknya, silahkan. Ini kita bisa modifikasi jadi bentuk begini. 3 log kuadrat X itu bisa kita tulis 3 log X kemudian dikuadratkan. Boleh toh? Sifat logaritma, ingat. Oke. Min 2 dikali 3 log X kuadrat. Ini bentuk kalau ada bentuk begini, A log B pangkat N itu kan sama dengan N dikali A log B. Gitu ya. Berarti ini bisa kita rubah jadi apa? N-nya adalah 2, berarti 2 dikali 3 log X. Oke, min 8 sama dengan 0. Oke. Kita sudah dapat bentuk ini. Sepertinya baku. Ini kan 4. Koefisiennya 3 kali log X min 8. Ini juga 3 kali log. Nah, ini misalkan menjadi P. Berarti bentuknya jadi P kuadrat. Kan gitu ya. 3 log X ini kita misalkan jadi P. P kuadrat min 4. Ini kita misalkan juga jadi P kan gitu ya. Kemudian min 8 sama dengan 0. Oke, kita dapatkan bentuk persamaan kuadrat. Kita cari solusinya, faktorkan. Oke, berarti ini jadi dikali min 8 dijumlah min 4. Berarti min 8, berapa? Kalau dikali hasilnya min 8. Kalau dijumlah 4 berarti berapa? 42. Nggak bisa ya? Nggak bisa ya? Nggak bisa ya? Bentuknya benar itu tadi ya. Kita kalau nggak bisa memfaktorkan, kita bisa pakai rumus ABC. Kita bisa pakai rumus ABC kalau kita nggak bisa faktorkan. Bener kan? Bentuknya sudah sesuai. Oke. Kita bisa faktorkan dengan nggak bisa ya ini. Kalau dikalikan min 8, dikalikan min 8, kalau dijumlah min 4. Jadi berapa? 8 itu faktornya 81. Terus 42. Sudah.
Berarti kita harus pakai rumus ABC. Kita nggak bisa faktorkan. Jadi gini, P12 itu sama dengan min B. Kena 4 plus minus akar B kuadrat 4 kuadrat min 4 dikali A-nya 1 dikali C min 8. Oke, kita bisa bagi ini dengan 2A. A-nya adalah 1. Rumus ABC ya untuk solusi akar-akar persamaan kuadrat. Jadi sama dengan 4 plus minus berapa itu? Ini 16 ditambah 32 ya ini. Oke, min jadi plus 16 ditambah 32 48 48. Oke, akar 48 per 2. Nah, karena nilainya enggak pas ini ya. Oke, nggak apa-apa, kita ambil soalnya dari buku eh, K13 itu ya. Berarti P1-nya nanti bisa dituliskan gini. P1-nya bisa kita tuliskan sama dengan 4 plus akar akar 48 dibagi 2. Oke, yang P2-nya atau P2-nya sama dengan 4 min akar 48 per 2. Oke. Oke, siap. Terus kemudian ini kita bisa sederhanakan kah? Bisakah disederhanakan? Nah, kita cek. 48 itu kalau difaktorkan jadi berapa? 16 dikali 3. Berarti 16 akar 3 ya. Jadi ini P1 bisa tuliskan jadi 4 ditambah 16 akar 16 dikali 3 berarti 4 akar 3 per 2. Oke, P2-nya sama dengan 4 min 4 4 akar 3 kan gitu ya per 2. Kalau kita sederhanakan bisa jadi P1 sama dengan 4 dibagi 22 ditambah 2 akar 3. 2 dikali 2 akar 3 kan gitu ya. Yang P2-nya jadi 4 2 per D2 min 2 akar 3. Nah, sekarang P tadi apa sama dengan P-nya tadi kan yang di atas tadi apa? 3 log X. Berarti kita bisa misalkan ini. 3 log X ini kan sama dengan 3 log X itu sama dengan 2 ditambah 2 akar 3. Wah, ini angkanya nggak pas. Yang ini adalah 3 log X sama dengan 2 min akar min 2 akar 3 kan gitu. Oke. Sebenarnya kalau angkanya pas, kita bisa langsung ketemu solusinya ini. Ternyata angkanya nggak pas. Angkanya ini mengandung akar seperti ini. Nah, ini hasilnya kan negatif. Negatif ya. Negatif. Apakah nanti hasilnya ini negatif berarti seper ya. Ini X-nya berarti X-nya kan jadi begini. X-nya itu sama dengan 3 pangkat itu kan. 3 pangkat 2 ditambah 2 akar 3. Gini secara matematik gini saja sudah benar. Yang sini berarti X-nya adalah 3 pangkat 2 min 2 akar 3. Oke, jadi sudah ketemu ini solusinya. X-nya ini atau ini. Tuh ya. Kemudian yang nomor berapa ini? 4. Nah, nomor 4 ini bentuknya begini. Persamaan dua sisi kanan kiri tidak kuadrat. Berarti kita bisa bentuk tadi di sini. Saya kasih clue. Segitiganya ini masuk berapa ini? Ini segitiga berarti kan sudah segitiga. Yang ini juga sudah dalam segitiga dan nilainya sama 2x min 5, 2x min 5. Berarti yang ada di ini sama dengan ini gitu aja. Tinggal menyama dengan kan ini. Maka ketemu x-nya berapa nanti? Berapa X-nya? Ayo, 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 ayo. Nah, silakan bisa dijawab di komentar. Oke ya, sampai ketemu lagi di video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.